Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Trans TV ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Panjatkan puji syukur kepada Allah. Pagi ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah dalam keadaan yang sehat walafiat dan cuaca juga sangat baik, sehingga semoga apa yang kita lakukan sholat tadi diterima oleh Allah Ta'ala. Salawat bersalam kita sampaikan di dalam mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama, Bapak Ibu jamaah subuh yang saya hormati, mau dibatasi dulu. Pagi ini saya tidak kultum, jadi tidak kuliah ya. Jadi hanya menyampaikan apa yang terasa, dan mungkin sambil menunggu waktu suruh terlaksanakan salat sunnah Isra, mudah-mudahan ada yang dapat diterima, dan kalau tidak dapat diterima ya dibuang saja. Pertama tentu saya akan tadi saya sampaikan tidak ada kutum, dan yang kedua adalah bila ada hal-hal yang di awal saya batasi adalah bila ada hal-hal yang tidak berkenan untuk dapat dimaafkan. Baik, pertama tentu sebagai ketua masjid saya akan menyampaikan dulu tentang hal-hal mengenai masjid kita. Jadi ini dari kita untuk kita, tentu semuanya menjadi tanggung jawab kita bersama, meskipun kami ada beberapa jemaah yang ditunjuk sebagai pengurus dari Masjid Al-Muttaqin. Namun demikian hal ini tentunya hanyalah sebagai formalitas atau sebagai suatu wadah untuk mengayomi atau membantu atau menjalankan hal-hal yang diinginkan oleh jemaah kita. Namun demikian saya sampaikan tadi adalah ini masjid adalah milik kita bersama. Tentu marilah kita sama-sama pikirkan, sama-sama kita lakukan hal-hal yang baik untuk masjid ini bersama. Secara prosesnya atau secara flow-nya tentu semuanya dimuarakan kepada pengurus masjid. Nanti kita coba diskusikan dan kita coba pelajari bisa atau tidaknya kita laksanakan. Tentu semua itu kita perlu ada pertimbangan-pertimbangan yang kita lakukan. Baik, saya mulai dari secara keorganisasian. Organisasi Masjid Al-Muttaqin itu di bawah Yayasan Islamik Al-Muttaqin, diketuai oleh Pak Edi dan beberapa anggota. Dan masjid sendiri berdiri di bawah yayasan, meskipun secara operasional itu otonomi, jadi dilakukan tanpa campur tangan ketua yayasan. Jadi secara struktur saja. Dan dari kepengurusan tadi ada berapa pembina, ada 2 orang dan ada berapa penasehat. Dan di bawahnya nanti secara keorganisasian pengurus, pembina dan penasehat itu kalau kita gambarkan bukan termasuk dalam struktur operasional masjid. Nah, jadi pengurus saja yang mengurus operasional. Sementara untuk pembina dan penasehat itu adalah fungsinya atau tugasnya adalah memberi nasihat kepada pengurus atau mengingatkan pengurus ada hal-hal yang tidak sesuai ataupun ada keinginan atau sesuatu yang untuk dilakukan lebih baik ya. Meskipun demikian tidak semua nasihat ataupun sampaikan pembina kalau setelah didiskusikan pengurus tidak masuk atau tidak dapat dilakukan, tentu kami tidak dapat melakukan, tentu dengan sampaikan lebih baik. Itu secara struktur. Kita lanjut mengenai bagaimana kita mengelola masjid ini. Seperti kita lihat hari ke hari, Bapak-bapak mungkin sudah tahu apa yang kita lakukan di sini. Namun perlu juga saya sampaikan di sini, bahwasanya halnya sederhana tapi cukup memakan waktu gitu ya bagi pengurus. Nah itulah, jadi terima kasih kepada Bapak pengurus yang telah bersedia meluangkan waktunya. Namun kalau dilihat dari luar oleh jemaah, barangkali ini penilaian saya saja. Sederhana saja kok ngurusnya, tidak ribet kok, itu aja kan kita. Tapi kalau terjun ke dalam, kita akan lebih tahu apa sebabnya, kesibukannya seperti apa. Secara strukturalisasi lagi, pasangan kita ada ketua, ada wakil, ada bendahara dan ada
sekretaris. Nah, jadi dan di bawah lagi ya nanti ada seksi-seksi, ada pembangunan dan perawatan, ada seksi dakwah pendidikan, ada seksi sosial kemasyarakatan, dan ada lagi seksi ibu-ibu. Jadi di sana dan ada beberapa remaja yang langsung kita masukkan ke dalam pengurusan. Karena remaja kita tidak banyak, jadi seperti itu bisanya. Dan yang aktif pun tidak berapa orang, jadi dimasukkanlah ke dalam kepengurusan. Meskipun ada remaja belum embes ya, Pak, ya, belum menyatu lah dengan bapak-bapak, kan masih segan mereka karena bapak-bapak ya. Jadi bagaimana kita mendekati saja. Itu secara ibu-ibu mereka sudah berkata mandiri di dalam pengurusan, mereka punya sendiri kegiatan, tetapi namun demikian setiap kegiatan mereka selalu memberitahu kepada ketua masjid. Itu sih secara struktur organisasi. Dan berikutnya adalah mengenai keuangan. Keuangan kita memang murni kita dapat dari infak Bapak Ibu, baik melalui kota maupun yang diserahkan ke masjid, ke pengurus. Namun kan ada juga masih ada infak Bapak yang masih dulu melalui payroll. Mungkin ada beberapa yang sudah pensiun, tapi kita pada umumnya ada pensiun di sini ya, kecuali saya yang belum kali. Yang masih potong gaji dulunya itu masih ada ex pegawai Chevron yang potong gaji masih ada sekitar 980.000 per bulan. Alhamdulillah masih. Dan yang lainnya adalah kita terima dari infak Jumat. Dan alhamdulillah lagi bahwasanya Jumat itu kita menghitung selain yang diterima dari kotak pada hari Jumat, juga menghitung kotak yang masuk dari Senin sampai Jumat, dari Sabtu ke Jumat berikutnya, itu melalui kotak-kotak yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu, saya menghimbau kembali bahwasanya marilah, karena di sana ada berapa 4 kalau nggak salah saya, ada 4. Kalau dulu pernah saya sampaikan, bagaimana kalau kita berinfak 2.000 setiap sholat, dan itu seperti kita parkir lah ya. Sekarang udah turun parkir, udah 32.000 lagi ya, kemana 3.000. 2.000 seorang per jemaah per sholat itu fardu saja itu sudah 10.000 per hari. 10.000 satu orang, kalau kita 100 orang satu hari itu dikalikan aja 10.000. Nah, sudah sekian gitu ya. Nah, itu hitungan sederhana saja. Sebulan berapa? Pernah saya hitung sekitar kita 1 tahun itu bisa dapat 600 juta loh. Kalau memang 2.000 konsisten kita lakukan setiap jemaah sholat 100.000, 2.000 per hari, dan kita kali-kalikan saja misalnya 100 orang saja, nggak usah banyak-banyak, itu ada sekitar 600 juta kita dapat per bulan, per tahunnya. Kita kali aja misalnya 2.000 kali 2.000 per 100 orang kan gitu ya, 200.000 kan, nah kali 30. Nah, kan gitu. Nah, berarti sekitar 600 juta per tahunnya kita dapat. Kita hitung per tahun saja. Dengan dana segitu tentu kita dipotong operasional lah, kira-kira bisalah kita akan melakukan hal-hal lain yang bisa. Dan kalau perlu saya sampaikan di sini bahwasanya untuk operasional masjid saja ya, di luar hal-hal yang ada acara atau apa itu, untuk honor petugas masjid, masjidnya adalah, boleh saya garisi adalah, pertama adalah imam, garim, petugas kebersihan. Itu sekitar 4.700.000 per bulan. Untuk listrik, kita itu sekitar 2,5. Jadi ada yang 800-an, ada 900, ada yang 1,5. Jadi sekitar 2,5. Itu sudah berapa tuh? 7.200.000. 7.200.000 ya. Sementara pendapat atau uang masuk di kita rata-rata per minggu itu untuk masjid ya, jangan dihitung. Di sana uang kita itu ada masjid, ada yatim, ada duafa, ada pendidikan. Nah, jadi yang masjid saja yang kita gunakan untuk personal masjid. Paling banyak itu kalau dirata-ratakan cuma 1.200.000. Walaupun ada sekali-sekali 1.500.000 ya. Sebulannya berapa? Sekitar 5 juta. Sementara pengeluaran kita itu 7.200.000. Tekor kita sekitar 2 jutaan sekian setiap bulan. Bagaimana menutupinya? Tentu penguruslah yang ya mencoba, entah itu ada yang dana pribadi itu apa, infak dan lain-lain ya. Perlulah saya sampaikan, yang penting secara saya menghimbau lagi bahwasanya marilah
dari mulai hari ini kita coba niatkan setiap sholat fardu 2.000 saja, karena cari 2.000 susah, 5.000 lebih baik kali ya. Jadi meskipun yang lain-lain jemaah kita yang lain sudah ada yang mulai konsisten. Intinya adalah kita ini sifatnya konsisten ya. Meskipun tidak kita masukkan di kotak, tapi kalau di rumah sudah disiapkan kotak ya, tinggal tiap bulan dibuka dimasukkan ke kotak masjid lagi ya, gitu bisa saja seperti itu. Itu bagaimana kita konsistensi dalam pengumpulan dana. Jadi kalau kita lihat Masjid Jogokarian puasa pertama kemarin ada video dikirim tadi sekitar 3.500 piring buka bersama disediakan oleh masjid, itu bukan sedikit dananya. Tapi bagaimana mereka melakukan perlu kita pelajari sama-sama. Itu banyak sih yang mempengaruhi, tentu adalah kultur budaya atau bagaimana antusias jemaah terhadap sesuatu yang dilakukan oleh pengurus masjid. Ya, itu satu yang perlu saya sampaikan adalah mengenai, dan ini untuk malam Ramadan, saya masuk ke malam Ramadan, dan satu lagi adalah mengenai laporan keuangan masjid, memang kita tidak punya melaporkan hanya uang masuk. Sementara uang keluar sebenarnya secara online itu sudah ada di dinding, itu tinggal di-scan bagi Bapak yang menyapai. Tapi mulai bulan ini karena ada permintaan kemarin, tolong dibacakan juga katanya kan. Kita tidak akan bacakan juga, tapi saya akan tempelkan cukup besar di dinding luar tuh nanti. Jadi silahkan jadi kalau laporan ini kita sebenarnya tinggal scan aja, punya HP itu online. Saat itu itulah data uangnya yang ada saat itu ya. Jadi semuanya kita masjid kita sudah lakukan berapa memanfaatkan teknologi lah ya. Kebetulan saya seorang di bidangnya, jadi mana bisa kita bantu. Jadi dan kembali lagi ke malam Ramadan. Malam Ramadan kita sebenarnya dari rapat dengan beberapa jemaah kemarin itu banyak acara yang kita buat, tapi bagaimana dananya kan gitu ya. Jadi makanya untuk spanduk kita tidak cantumkan di sana apa kegiatan yang akan kita lakukan, karena kita nanti seperti tahun-tahun lalu dicantumkan, tadi tanya anak-anak, kok tidak ada caranya Pak katanya. Tidak ada, makanya kita tentu tidak diapakan. Jadi itu salah satu alasan. 600.000 itu adalah tentu ada honor garim dan honor imam serta honor remaja. Remaja itu kita sudah kontrak sifatnya itu. Jadi 1.500.000 mereka yang ngurus semuanya, mulai bilal, protokol, bersih-bersih pas setelah tadarus itu kita udah kontrak. Sifatnya kontrak, bukan kontrak, tapi saya minta ke remaja tolong bantu kita pengurus. Kita beri 50.000 sehari atau sekitar 500 sebulan, kalian urus yang ini, bagian ini. Dah, alhamdulillah. Kalau mereka nak jalan, kita tinggal ingatkan aja. Jadi tidak perlu pula kita teriak-teriak kenapa ini. Mungkin mereka ada yang lupa pada hari itu, besok kita ingatkan. Jadi tidak perlulah terlalu karena kita sudah deal begitu. Jadi kantoran pula mesti begini, misalnya itu ada penalti macam-macamnya. Itu secara Ramadan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sekilas mengenai Ramadan. Jadi untuk Ramadan ini kita 600.000 per malam. Alhamdulillah sekarang sudah berapa itu ya? Kalau saya lihat catatan kemarin ada 10 jutaan untuk malam Ramadan. Kalau dibagi 200.000 untuk kebutuhan garim sama imam saja sudah mencukupi berapa itu? Berapa malam dah? Lebih lah ya, sudah cukup lah ya. Tapi kita akan ada hal lain, bukan itu saja. Ada gaji imam, ada apa macam-macam. Oke, itu mengenai Ramadan. Tentang kondisi keuangan kita hari ini adalah masjid itu minus 10 juta, hampir lebih kurang 10 juta. Anak yatim bulan ini kita untuk pembagian yatim untuk Ramadan ini cukup lah. Bisa lah kita bagi tanpa pun kita mendapat infak atau sedekah dari jemaah untuk anak yatim. Makanya saya menghimbau lagi, marilah sekali lagi, makanya kita tidak terlalu meminta bakul masjid. Jadi semua yang masuk pada lembaran lewat bakul itu kita masukkan ke masjid. Ya, dan bagaimana program yang kita lakukan tahun lalu seperti duafa, kita lakukan duafa. 2 tahun ini kita tidak bisa melakukan karena memang uangnya tidak ada. Uang untuk duafa tidak ada. Kenapa tidak ada?
Karena pembagian anak yatim yang SMA, anak yatim yang statusnya masih sekolah SMA, uangnya dari duafa diambilkan, bukan dari uang anak yatim. Jadi anak yatim kita itu ada sekitar mana tadi? Pulang ya. Oke. Ada sekitar 36 kalau nggak salah saya, itu 11-nya itu duafa. 11 berapa? 35 ya. Nah, 11-nya itu duafa kalau nggak salah saya, 11 atau 9 lah jadinya sekarang ya. Nah, itu duafa. Duafa itu diambilkan uangnya dari untuk anak-anak SMA kita ambilkan dari uang duafa. Makanya program kita yang setahun yang lalu ada pembagian sembako, paket sembako kepada duafa, tidak bisa kita laksanakan hingga tahun ini juga nggak bisa, karena dulu itu sekitar hampir 200 hampir 200 paket yang kita bagikan dengan harga paket sekitar 150 atau 175 gitulah kira-kira, saya lupa saya kan udah tahun yang lalu. Jadi cukup besar dana yang kita butuhkan. Sebenarnya kemarin kita mau menghimbau juga bagaimana selain uang malam Ramadan ada paket duafa yang kita akan tawarkan, tapi mengingat dan menimbang kondisi ekonomi kita saat ini lagi tidak bagus sepertinya, walaupun negara seperti itu kita pun terdampak sepertinya begitu ya. Makanya kita tidak coba berani menawarkan hal itu, tapi mudah-mudahan untuk personal malam Ramadan bisa kita laksanakan. Itu tadi saya sampaikan. Saya mengimbau lagi Bapak Ibu, bila sudah ada niat untuk bersedekah bulan Ramadan ini, silahkan tulis saja namanya di sana, uangnya nanti juga boleh. Maksudnya entah jumlahnya nanti kapan, paling tidak sudah dengan menulis kita sudah ada sesuatu yang harus kita penuhi. Nah, gitu ya. Jadi saya belum tahu berapa, tapi tulisnya lah dulu. Pas hari H-nya nanti kalau tidak nulis tidak dibayarkan, kan utang jadinya, karena niat yang belum dijalankan, walaupun katanya sudah dapat pahala, walaupun niat kalau nulis saja sudah dapat pahala, apalagi sudah melakukan gitu ya. Tapi kami tidak begitu. Yang diharapkan adalah dengan kita menulis kita sudah mempunyai rasa tanggung jawab, oh saya mesti berinfak untuk malam Ramadan sekian. Itu maksud saya, jadi menghimbaukan seperti itu ya. Baik, hal lain selain keuangan itulah kira-kira yang saya sampaikan. Dan untuk yang lain saya sampaikan adalah seperti kita ketahui, masjid kita ini cukup strategis, seperti disampaikan Ustaz kemarin, berada di simpang Jadi dari beberapa kendala atau masukan yang dialami selama mengurus masjid, jadi kita sudah ada beberapa perubahan. Yang dulu itu saya ulangi lagi, mungkin ada yang belum tahu, bahasanya kita juga menerapkan sistem otomatis di masjid ini, itu AC, sound system, kipas itu hidup sendiri pada waktunya dan mati sendiri pada waktunya ya. Jadi dulu itu karena keluhan jamaah juga. Jadi mana nih pengurusnya tidak ada, yang disalahin pengurus terus. Mana nih paling tidak garimnya lah ya. Mana garimnya? Jadi kita bukan pengurus garim kita bukan dedicated garim. Nah, jadi kalau kita mau dedicated garim, maksudnya itu memang dia garim ya. Kalau kita mau dedicated garim, paling tidak gajinya UMR lah. Di sana kita UMR-kan gitu ya. Kalau tidak bisa ya seperti inilah bisanya kita bantu beliau mencari juga untuk kebutuhan kehidupannya di luar jam-jam jam kerja seperti orang biasa. Jadi kalau kita mau dedicated garim, mari kita lakukan sama-sama, kita talangi bagaimana bisa kita membiayai pembiayaan bulanan terhadap garim. Tapi namun demikian, tanpa itu pun kita carikan solusinya. Pertama adalah AC, listrik, sound system kipas bisa otomatis. Kedua adalah mau azan silahkan, siapa aja boleh azan, karena dia sendiri itu pada waktunya. Dan dulu juga ribut, ini mau azan gimana nih, tidak ada mic-nya, tidak ada di luar, kita taruh di luar kan gitu ya. Nah, terus jadi hal-hal itu yang bukan sesuatu yang memblame atau secara pengurus, tidak, tapi saya melihat itu adalah satu masukan yang bagus. Nah, jadi masyarakat rupanya butuh seperti itu gitu ya. Dengan hal begitu kita carikan solusinya. Tambah lagi adalah untuk ada kotak-kotak itu kita kunci, ada mic di sana. Mau sholat jenazah tidak ada mic-nya, tidak ada apa. Nah, kita taruhlah kotak di sini kan. Itu ada beberapa jemaah yang sudah tahu. Kalau tidak tahu telepon saya atau siapa saja pengurus, nanti dibukakan ada mic-nya dalam. Ada kunci-kunci di dalam yang dibutuhkan. Nah, itu ya. Jadi kita bikin kotak juga. Jadi kita masjidnya open lah ya, terbuka, siapa saja tinggal menghubungi. Yang telah melakukan saat ini ibu-ibu
Bu Yed, Bapak, Pak Yan tolong hidupkan AC-nya Pak Yan tolong hidupkan. Kalau saya kalau memang lagi di luar jam jadwal hidupnya gitu ya, atau hidupkan sistem kami udah acara itu seperti itulah kira-kira. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau ada acara, Pak Rizal juga begitu. Pak Yan kami ada acara di masjid, tolong hidupkan. Nah, saya hidupkannya dari jauh aja, saya hidupkan, dah hidup dia. Matikan nanti dia matikan. Tapi saya minta ke Bapak Ibu jemaah yang Allah, bila ada hal yang tidak berkenan di masjid, jadi jangan menunggu sesuatu sudah terjadi fatal baru diberitahu. Nah, itu. Kalau bisa ya kita aja tidak bisa melakukan, menyampaikanlah paling tidak. Jadi jangan sampai sesuatu itu sudah terjadi baru kita kita sudah berapa hari baru kita tahu. Kemarin kita curiga di sana pipis anak-anak itu, Bapak ada ngelihat karpet itu yang pertama basah itu adalah karena rupanya pertama kita kira pipis anak-anak. Nah, kita lihatlah video semua, tidak ada anak-anak yang terus basah lagi, rupanya memang dia bocor dari atas. Di tiang itu merembes air dari keramik itu, rupanya di bawah ketutup Pak Masri, lubang saluran air dari itu mungkin dalam lama-lama ada sambungan lepas dia kali di dalam tuh lemnya merembes, jumlah lumayan juga. Saya dengan Pak Sam, dengan Pak Jarno ya sampai jam 11 setengah 12 juga mengeringkannya pakai vakum. Jadi terima kasih Pak Sam dan Pak Jarno. Jadi hal-hal begitu yang kadang-kadang itu baru di dalam. Kalau di luar seperti apa? Nah, itu lagi. Kalau ada hal yang perlu disampaikan, silakan disampaikan, mungkin dengan cara penyampaian yang janganlah sesuatu kami ini seakan-akan suatu pesuruh yang mesti melakukan sesuatu gitu ya. Nah, jadi begitulah kira-kira. Jadi saya mau sampaikan di sini satu lagi adalah mengenai adab dan akhlak. Jadi kalau kita lihat bahasanya, mungkin Bapak ada yang tahu enggak adab dan akhlak itu bedanya apa gitu ya? Oke. Adab itu adalah sesuatu yang kita lakukan yang bersifat lahiriah. Simpelnya begitu saja. Sedangkan akhlak adalah yang batiniah. Pengertiannya adalah lahiriah itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari atau bisa dilihat kita lakukan. Itu. Jadi kalau akhlak ada satu lebih arahnya ke keyakinan. Nah itu beda, itu batiniah, kejujuran. Salah satunya kejujuran kita itu kan sifat-sifat yang tidak terlihat. Tapi kalau akhlak, sopan santun, bicara dengan orang tua, terus bagaimana menghormati yang lebih tua, bagaimana menyayangi yang lebih muda, nah seperti itu namanya adab. Dan bagaimana hal-hal itu yang saya lihat akhir-akhir ini baik orang tua pun bukan. Jadi kadang-kadang bahasa Minang anda berada aja kan. Tapi bahasanya sebenarnya yang disampaikan itu adalah dia mengkritisasi adalah perilakunya, itu yang dimaksud dengan adab. Sedangkan akhlak adalah keyakinan bagaimana seperti itu, bagaimana dia berakhlak kepada Allah, kepada Nabi, dan kepada itu secara keyakinan. Kita lihat sini, kalau bagi yang pernah ke Singapura ataupun ke Jepang itu, apakah mereka adabnya lebih tinggi dari kita kan? Kenapa lebih tinggi? Secara antri saja lebih rapi mereka daripada kita. Orang Cina lebih santun kepada orang tua. Mereka bukan orang Islam loh. Itu adab, bisa dipelajari, itu ya keyakinan kultur pada sebaya. Sedangkan akhlak itu adalah keyakinan dari, kalau kita agama Islam ya akhlak karimah, lupa saya akhlak karimah gitu. Jadi itu sesuatu yang diyakini. Nah, jadi bedakan antara adab dan apa. Saya boleh kritisasi sedikit mengenai anak-anak waktu didikan subuh. Saya selama di sini mendengar hanya itu saja. Saya sudah sampaikan dulu ke guru. Ada guru di sini, guru MDA salah satunya. Apa tidak ada format yang lain ya? Cara bagaimana didikan subuh itu sekarang kan mereka pergi store hafalan ke didikan subuh itu. Sementara gurunya sendiri tidak pernah memberi wejangan bagaimana anak-anak begini, ada begitu, tidak pernah saya dengar. Jadi mungkin dari masukan dari saya kepada Bapak Ibu guru MDA, mari kita sama-sama pikirkan bagaimana pendidikan subuh itu menarik ya. Jadi jangan
template yang lama itu ke itu turunan itu aja yang dipakai terus ya. Jadi saya lihat mungkin hal begitu mungkin ya perlu, bukan kita harus jadi pemerhati masyarakat yang sudah baru kita jadi ikut, tapi paling tidak ada hal yang rasanya bisa kita lakukan ubah ya kita ubah. Banyak hal kalau mau didiskusikan silahkan ajak diskusi, tapi saran saya masukkanlah nilai-nilai adab dan akhlak dalam pendidikan. Paling tidak minggu pagi itu bagaimana mereka walaupun di kelas lebih arahnya ke sifatnya bagaimana membaca Al-Quran kan, tapi kalau untuk pendidikan subuh itu boleh dikatakan itu udah umum belajar tambahan. Jadi tidak mesti kayak orang store ayat lagi pada pendidikan subuh. Itu kritisasi saya terhadap pendidikan subuh dan acara MDA. Oke, masih lama suruh lagi, kalau udah pas saya berhenti. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin banyak hal lagi yang terasa yang disampaikan. Saya melihat ada hal-hal, saya ingin juga sebenarnya ada masyarakat atau jemaah kita yang tiba-tiba, saya mau bersihkan masjid lah, saya mau secara inisiatif pribadi gitu atau apa, ada keinginan untuk bagaimana supaya masjid ini lebih baik gitu ya. Seperti saya lihat di sana kemarin lah, contoh saya biarkan aja, karena saya menunggu ada enggak perhatian gitu ya. Di luar itu habis subuh apa acara pertama masjid itu di luar banyak minuman gelas ya. Saya lihat ibu-ibu ada yang lewat, bapak ada yang lewat, tidak ada yang berinisiatif untuk membersihkan, mengangkat bekas-bekas botol itu maksud saya. Jadi janganlah mengharapkan menunggu petugas. Memang kita ada petugas, tapi kita sesama jamaah masjid dan masjid ini untuk kita. Saya harap kita kalau bolehlah disampaikan di sini pengurus lillahi ta'ala, mengurus untuk kebutuhan jemaah. Tapi saya harap jemaah juga ikut secara tidak langsung, tidak perlu ditunjuk, tidak perlu mesti yuk kita tidak perlu suruh ayo dulu. Nah, jadi spontanitas yang kita harapkan di sini. Tapi kalau memang tidak sanggup melakukan, ada hal yang tidak baik, sampaikanlah kepada pengurus. Itu sih tentu dengan cara penyampaian yang kita harapkan. Baik, satu hal lagi yang perlu saya sampaikan adalah untuk Jumat, untuk laporan-laporan Ramadan itu untuk perbukaan sudah kita update ya, sudah di print ulang dan ada yang sudah dibetulkan oleh Pak Syam, namun kita sudah ada yang print ulang, ibu-ibu lihat sana. Dan untuk yang itu ceramah juga belum ya, biar Bapak tapi di depan saja. Dan selain itu, setiap hari sekitar jam 9 itu akan terkirim otomatis ke WA ibu atau bapak yang jadwalnya pengantaran perbukaan. Jadi saya sudah siapkan juga sistemnya. Ibu akan diingatkan jangan sampai bosan pula, ini apa pula ini kan WA masuk mengenai ini kan gitu ya. Dan juga akan secara otomatis akan terkirim laporan harian kegiatan Ramadan. Jadi paling tidak transparansi dari pengurus seperti itulah. Jadi mengenai keuangan kita laporkan, dengan kegiatan siapa, penceramahnya siapa, isi ceramahnya apa, dan sebagainya, itu semuanya kita sampaikan situ. Jadi mudah-mudahan dengan cara begitu informasi itu bisa dimanfaatkan atau dipahami apa yang. Jadi kalau saya lihat di sini pengurus ini kebanyakan yang tidak suka bicara. Jadi terutama saya, ya gitulah kira-kira ya. Yang lain juga begitu, banyak yang suka bicara. Tapi paling tidak, apa yang menutupi kekurangan kita itu adalah seperti tadi itu. Kita akan sampaikan informasi secara visualisasi, tapi kita tidak perlu ngomong. Nah itu maksud saya. Jadi ada hal yang mungkin kalau ada yang setiap pemimpin itu punya karakter masing-masing. Pak Jokowi beda, Pak Prabowo beda, Pak SBY beda. Dan mereka punya kebijakan masing-masing. Itu tidak bisa dipaksakan, oh saya begitu dulu, Anda harus begitu, tidak bisa begitu ya. Nah itu jadi belum dipahami. Jadi kalau ada yang arahnya ke kiri, kita luruskan lagi biar dia lurus, ada yang gitu ya. Baik, mungkin itu saja, sebentar lagi. Nah ya udah pas kan, lantai saya ya. Baik, itu saja ya. Nah ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 tahun lalu
ada tim banyak dari yayasan untuk kita bikin pembangunan untuk meminta dana setiap waktu Ya. 1.000. Ya. Tapi sampai saat ini tidak ada ininya yayasan. Akan ada. Ya. Saya malas kalau akan ada. Jadi sekarang berpindah ke masjid karena masjid punya utang ekor ya. Ekor. Ya. Kita 9 ya. Kita betul lah. Jadi bisa saja kalau tadi ketua membuat menyampaikan program yang seperti yang tadi yayasan dulu beberapa tahun yang lalu. Kalau di masjid memang kalau kita terapkan program itu ya secara kepemimpinan mesti ada koordinatornya. Nah, kalau 2.000 memang 300 juta itu. Ya, ada gitu. Jadi kalau 1.000 saja setiap waktu bisa juga juga ditransfer, bisa juga di setiap waktu itu sedia kotanya. Kemudian ada yang mengkoordinirnya. Semua kegiatan program di masjid ini, kegiatan ini yang paling penting. Koordinasi ini yang paling penting. Untuk ini belum ada. Nah, ini yang untuk melanjutkan program dari ketua tadi bisa ditunjuk siapakah untuk mengkoordinir ini. Jadi setiap harinya kita laporkan di Ramadan. Hari ini 5 kali waktu sholat berjamaah kita dapat uang sekian. Nah, ini. Jadi untuk kemungkinan perlu siapa mengkoordinir. Mungkin saja. Baik, betul Pak Haji Supri. Cukup baik sih, tapi kita coba bagaimana kalau jadi saya pernah juga ada beberapa masjid. Saya pernah di Padang dulu, setiap sholat atau bukan di Padang saja, di Pekanbaru juga ada saya lihat. Sebelum iqomah atau ada yang setelah sholat itu berjalan petugas bawa kotak gitu ya. Ada itu di beberapa masjid yang melakukan dakwah ya. Atau ada juga yang di masjid di Gobah sana 10 menit sebelum sholat zuhur itu mereka ceramah dulu. 1-2 ayat sampai kayak tadi lah bagaimana gini-gini 10 menit, nah itu mereka lakukan. Berjalan, ada yang seperti itu gitu ya, gitu. Itu mungkin perlu Pak Haji nanti kita coba kita lakukan dulu Pak Haji. Jadi kita coba kalau Pak Haji mau jadi koordinator silahkan, saya alhamdulillah ada yang membantu memulai lah gitu ya, memulai bahwasanya nanti kalau memang sudah rutin sudah perlu penunjukan khusus petugas bergilir nanti kita pikirkan seperti apa gitu ya. Tapi saya lihat itu positif. Kita tidak memaksa orang untuk berinfak, tapi bagaimana kita menghimbau untuk berinfak. Itu aja sih. Beda memaksa dan menghimbau beda. Menghimbau bisa dengan cara menyampaikan atau dengan memvisualisasikan ini ada kotak kosong lalu kita infak, tolong infaknya, bisa seperti itu gitu ya. Itu mungkin yang Pak Haji mungkin bisa dilakukan saja. Jadi secara kepengurusan masjid saya setuju, mungkin Bapak yang lain mau dibantu agar program ini. Dan untuk Ramadan ini kita juga ada bagian pembangunan SDIT di sana, bagiannya jadi tidak malam Ramadan saja. Bapak Ibu jemaah yang berkeinginan untuk membantu SD kita sampaikan saja. Ini saya 100.000 untuk SDIT, silakan, tapi disampaikan bahasanya untuk SDIT. Jadi kita ada 8 pembagian zakat yang akan kita infak yang kita ada 8 kategori. Jadi silakan macam-macam di sana ada 8 kategori. Jadi tidak hanya malam Ramadan ya. Dan kalau bakul khusus untuk masjid. Jadi tidak kita bagi-bagi lagi kemana. Tapi kalau yang mau disampaikan itu memang ada 7 jadinya. Baik, karena waktu sudah masuk. Terima kasih Bapak Ibu jemaah telah mendengar celotehan saya pagi ini. Mungkin ada manfaat, yang tidak manfaat mau dibuang saja, yang bermanfaat mungkin ada hal yang baik yang bisa diterima. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Pak